izin Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kabunan yang terhormat, kemudian rekan-rekan guru dari SD Negeri 01 Kabunan yang sangat saya banggakan. Terima kasih pertama saya sampaikan kepada teman-teman yang pada siang hari ini telah berkenan bergabung dengan saya, di mana saya akan melaksanakan salah satu aksi nyata dari modul 1.4 pada program yang sedang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak. Di mana pada aksi modul 1.4 ini saya harus melakukan kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf, bukan saya berdiri di sini bukan mau menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi nanti kita bersama-sama sharing mengenai materi yang akan saya paparkan. Terlebih dahulu, selamat datang para guru yang luar biasa. Mari bersama-sama kita berkolaborasi, saling menghormati dan mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang sangat kita cintai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pemaparan kali ini nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah sertifikat restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, nanti kita akan diperkenalkan dengan yang namanya pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mempunyai prinsip bahwa kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah bergotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, yang kelima mandiri, dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Bapak Ibu, selanjutnya tentang disiplin positif. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, tentunya selalu akan kita kaitkan dengan mentaati sebuah peraturan, ya Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian tentunya kita sebagai seorang pendidik mempunyai tujuan mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu adalah tujuan pertama itu. Jadi ketika awalnya mungkin anak-anak melakukan disiplin karena mungkin motivasi ekstrinsik atau motivasi internal. Nanti akan kita bahas motivasi internal itu yang bagaimana, motivasi yang dari dalam itu bagaimana. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta budaya anak untuk melakukannya tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita harapkan bahwa anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena dia takut ancaman, bukan karena takut akan dihukum. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena memang termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bahwa saya memang yakin bahwa peraturan ini harus saya laksanakan, bukan karena saya takut karena akan dimarahi oleh guru. Saya takut kalau saya tidak melakukan seperti ini, saya akan mendapatkan hukuman dari guru. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan perilaku maupun perilaku yang dilakukan anak. Ternyata setiap perilaku kita
kebutuhan kita. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima adalah kebebasan. Jadi ini dimaksudkan apapun yang kita lakukan ternyata itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Contoh Bapak Ibu, anak-anak misalkan di kelas ternyata dia itu jahil sama temannya. Nah, dari perilaku mereka itu dapat kita simpulkan atau dapat kita ketahui mereka melakukan seperti itu karena untuk memenuhi kebutuhan apa. Misalkan sebagai contoh, ada anak yang jahil, temannya membawa makanan, kemudian makanannya dia ambil. Nah, nanti kita tanyakan kepada anak, kamu kenapa sih mengambil makanan dari teman kamu? Dan dari jawaban anak kita bisa menyimpulkan, oh ternyata anak ini mengambil makanan temannya itu untuk memenuhi kebutuhan apa. Contoh, anaknya menjawab, saya tadi pagi tidak sarapan. Nah, itu kira-kira untuk memenuhi kebutuhan apa Bang? Bertahan hidup. Kemudian ada lagi, anaknya misalkan menjawab, oh Bu, saya pengennya dia itu nangis. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan penguasaan, betul. Ini merasa dia itu saya ini loh. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan penguasaan mereka. Kemudian ketika dia menjawabnya, saya sama cukup biar nanti saya dipanggil dulu. Nah, itu kasih sayang. Mungkin di rumah kurang perhatian dari orang tuanya sehingga ketika dia melakukan kejahilan di kelas, dia itu ingin saya itu diperhatikan oleh guru atau pak guru saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang bukan saja anak-anak, kita pun ketika kita melakukan sesuatu tentunya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi melakukan sesuatu karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita berperilaku pun ada motivasi yang kita lakukan, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kita melakukan sesuatu, perilaku manusia itu ternyata ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, kita melakukan sesuatu, perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, perilaku yang menghindari ketidaknyamanan. Contoh, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, yang sering di sekolah kita laksanakan, anak-anak melakukan misalkan potong rambut nih, potong rambut. Karena mungkin dari salah satu guru kita itu mewajibkan kamu kalau tidak potong rambut besok tidak boleh mengikuti pelajaran saya, seperti itu. Akhirnya mereka potong rambut karena tadi takut mendapat hukuman dari kita. Itu. Dan ternyata motivasi mereka potong rambut itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu merupakan motivasi dari luar. Karena mereka takut dengan ancaman atau ketidaknyamanan. Kemudian perilaku yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh, mereka atau anak-anak didik kita, mereka datang setiap hari itu selalu tepat waktu, atau mereka datang tepat waktu selalu paling pagi di antara teman-temannya. Paling pagi di antara teman-temannya. Kemungkinan Bapak Ibu guru mungkin menuliskan daftar waktu datang anak di kelas masing-masing. Kemudian dia pengen saya itu namanya itu selalu paling atas. Nah, nanti dengan seperti itu, karena dari awalnya mungkin Bapak Ibu guru memberikan pengarahan kepada anak-anak ini nanti kalau misalkan ada kalian yang selalu datang tepat waktu, nanti setiap seminggu sekali bagi anak-anak yang sudah datang pertama dalam waktu 1 minggu nanti akan mendapatkan hadiah dari guru. Nah, itu mungkin anak-anak yang melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kategori ini masuk juga dalam motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datangnya dari luar, bukan datangnya dari diri. Dan yang diharapkan Bapak Ibu,
disiplin atau perilaku manusia yang kita lakukan itu adalah dia menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika dia melakukan sesuatu atau ketika kita mau berbuat disiplin, itu karena kita sadar bahwa kita memang yakin bahwa disiplin atau perilaku itu memang harus kita terapkan. Begitu. Jadi kedisiplinan kita maupun kedisiplinan anak-anak itu memang betul-betul datang dari motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari karena ancaman atau karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dari tadi motivasi melakukan disiplin, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya anak-anak yang kita harapkan mereka bisa berdisiplin, tapi sebetulnya itu adalah sebuah kegagalan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah hukuman. Ketika anak melakukan disiplin tetapi dengan motivasinya hukuman, yang timbul pada diri anak adalah itu menyakitkan. Artinya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua, tidak nyaman. Anak tidak akan nyaman. Mereka akan terpaksa melakukan suatu hal karena menghindari sebuah hukuman. Kemudian murid menjadi takut, jelas. Ketika kita melakukan atau kita menghimbau sesuatu kepada anak, tapi anak kita ancam, apabila mereka tidak melakukannya akan mendapatkan sanksi atau hukuman, tentunya anak akan melakukannya, tetapi itu membuat anak menjadi takut. Kemudian yang selanjutnya adalah murid akan menyembunyikan kesalahan. Bisa jadi murid-murid sebetulnya dia melakukan kesalahan karena dia takut akan dihukum, dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Maka akan timbullah kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Kemudian murid akan menjadi rendah diri. Nah, ketika murid-murid kita tidak melaksanakan disiplin, kemudian kita hukum, apalagi menghukumnya di depan anak-anak, maka akan timbul pada diri mereka itu rendah diri. Ya, rendah diri itu. Itu yang dari hukuman Bapak Ibu. Kemudian penghargaan bisa dikatakan sebagai identitas mereka. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu salah satunya adalah bisa merusak hubungan. Sebagai contoh, misalkan di dalam kelas kita ada anak-anak didik kita yang berprestasi, kemudian kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut. Ternyata tidak semuanya itu tujuan kita sebetulnya bagus, ingin memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain agar anak-anak yang lain ternyata kalau berprestasi itu senang ya mendapat penghargaan dari Bapak Ibu guru, mendapat ujian. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ada sebagian anak yang mungkin merasa iri. Merasa irinya bagaimana? Yang selalu mendapat penghargaan, kok dia sih, saya nggak pernah begitu. Ya, nah seperti contohnya kemarin mabuk, ya betul sekali Pak Sihan. Ya, Bu Guru saya ingin ikut, tapi ya kita sebagai guru tentunya memberikan kesempatan kepada mabuk, tapi ternyata mabuknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika dia tidak mengikuti kegiatan berikutnya, dia tidak terlalu sakit hati, artinya sudah diberi kesempatan oleh kita. Dan ini merusak hubungan, mungkin ibaratnya bisa kita ibaratkan kepada anak-anak mungkin dengan kemampuan yang hampir sama dengan anak-anak yang selalu kita beri penghargaan. Dia merasa ini dengan temannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa penghargaan bisa mematikan kreativitas? Anak akan beranggapan, oh saya seperti ini saja sudah mendapatkan penghargaan dari guru, sudah cukup. Saya kreativitas saya cukup di sini saja, tidak perlu saya tingkatkan. Seperti ini saja saya sudah maksimal. Teman-teman saya kan di bawah saya, mereka nggak mungkin lebih dari saya, begitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini ternyata baru saya ketahui kenapa di kurikulum kemarin 13 tidak ada perankingan. Itu perankingan hanya internal diketahui oleh Bapak Ibu guru saja. Ternyata di sistem ranking ini memang itu merupakan identitas gagal. Kemarin ada teman yang sharing, memang kenapa sih Bu perankingan kok bisa ini bisa dikatakan sebagai kegagalan dalam sebuah kedisiplinan, padahal kan kita ingin tahu kemampuan kita, anak kita, kemampuan kita di kelas itu bagaimana.
Nah, di situ dari instruktur menjelaskan memang kenapa perantingan tidak dicantumkan di kelas, hanya diketahui oleh guru saja. Itu memang ketika perantingan bisa menyebabkan orang tua merasa anaknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, begitu. Kemudian Bapak Ibu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, ini artinya merampas hak menghargai dirinya sendiri ketika diberi penghargaan. Misalkan anak berprestasi, kemudian kita memberikan sebuah hadiah ke anak, berupa benda. Bisa saja anak, oh ternyata prestasi saya dihargai oleh Bu Guru ya segini saja ya. Padahal saya berhatinya itu harus keras, tetapi kok saya hanya mendapatkan penghargaannya segini saja. Nah itu ada anak yang sebagian anak yang merasa seperti itu merampas hak menghargai dirinya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, konsep disiplin yang dengan identitas sukses ini yang kita harapkan yaitu berupa konsekuensi. Konsekuensi ini menguatkan jangka pendek. Konsekuensi itu begini Ibu. Jadi ketika anak melakukan sebuah indisipliner atau melanggar sebuah peraturan, tentu akan ada konsekuensi. Bedanya dengan hukuman, kalau hukuman itu tidak terencana, artinya mendadak. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru langsung kamu melakukan ini, itu mendadak. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya berkaitan dengan kesalahan yang dibuat anak. Sebagai contoh nanti ada contoh Bu yang membedakan mana hukuman, mana konsekuensi dan mana restitusi. Jadi konsekuensi di sini penguatannya hanya jangka pendek. Artinya anak akan memperbaiki kesalahannya di jangka pendek pada saat dia melakukan kesalahan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya bagaimana? Konsekuensi ini ketika kita menerapkan sebuah aturan, berarti kita harus membuat konsekuensi ketika anak melakukan pelanggaran, begitu. Dan itu harus dimonitori apakah konsekuensi pelanggaran itu masih sesuai apa tidak. Kemudian ada murid menghormati peraturan. Ketika kita ada konsekuensi, otomatis kalau saya tidak seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini. Otomatis murid akan menghargai peraturan yang sudah disepakati. Kemudian menghilangnya waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya begini Bapak Ibu, karena sudah ada konsekuensi, sudah tertulis. Ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya berarti misalkan kamu mengerjakan soal yang sama 3 kali, atau kamu tetap mengerjakan PR tetapi pada waktu istirahat. Ketika temannya kamu istirahat, berarti kamu tidak istirahat, harus mengerjakan PR. Itu artinya konsekuensi. Jadi anak tidak bisa merenungi kesalahan karena konsekuensinya sudah ditentukan oleh guru. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat itu adalah restitusi. Ini mungkin hal baru, terutama bagi saya hal baru. Ternyata memang ada tindakan yang lebih pas untuk menangani perilaku anak yang melakukan pelanggaran, yaitu restitusi. Dengan adanya restitusi, ini murid akan bertanggung jawab pada perilakunya. Jadi nanti murid ditanyakan ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia ditanya, kamu melakukan kesalahan ini karena apa? Ditanya motivasinya kenapa dia melakukan perilaku itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalahnya jangka panjang. Kenapa dikatakan fokus pada pemecahan jangka panjang? Ketika anak ditanyakan melakukan kesalahannya apa, kemudian anaklah yang akan menentukan untuk memperbaiki kesalahannya itu dengan cara apa. Yang menentukan adalah anak sendiri. Tapi tadi bedanya dengan konsekuensi itu yang menentukan adalah bisa kesepakatan anak dengan guru pada saat kejadian itu belum terlaksana. Kalau kita di awal-awal biasanya kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah itu nanti di situ akan timbul peraturan kesepakatan dan ketika dilanggar akan timbul yang namanya konsekuensi.
konsekuensi, begitu. Kemudian murid akan memegang kontrol atas dirinya sendiri. Artinya ketika restitusi ini kita terapkan kepada anak, murid itu akan berpikir, oh ternyata ketika saya berbuat salah seperti ini, saya melanggar ini, dan yang harus saya lakukan itu adalah ini. Itu dari murid sendiri. Kita sebagai guru tidak menentukan hukuman, tidak menentukan konsekuensi atas perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Kemudian yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, karena tadi kesalahan yang dia buat, kemudian dia sudah berpikir, oh saya melakukan ini karena ini, kemudian sudah menentukan perbaikannya bagaimana. Karena yang menentukan adalah anaknya sendiri, maka murid-murid kita tentunya akan bersemangat dalam memperbaiki kesalahan dibandingkan dengan tadi konsekuensi atau hukuman yang kita berikan. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan tadi restitusi, ini pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini memperbaiki kesalahan murid, tetapi dengan harapan mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan karena saya kembali ke kelompok dengan rasa malu karena tadi dihukum oleh guru, begitu, atau melakukan tindakan yang harus saya lakukan yang sudah ditentukan oleh gurunya. Kemudian ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Diharapkan apa? Kalau anak sudah sadar bahwa saya belajar dari kesalahan, dia tidak akan mengalami kesalahan yang sama. Tidak akan mengalami kesalahan atau melakukan tindakan dengan kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika anak bermasalah dengan temannya, ini dengan kegiatan restitusi, ketika anak diajak ngobrol bareng, kenapa kamu melakukan, diharapkan hubungan tadi dua orang yang tadi bermasalah itu akan karena mereka berdiskusi bareng, maka akan memperbaiki hubungan mereka. Tidak akan ada dendam di antara mereka. Kemudian berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ketika melakukan sebuah kesalahan ditawari untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang akan kamu lakukan? Bukan paksaan. Kamu harus ini, kamu harus ini. Itu. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi di awal, bahwa ternyata perilaku kita itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar kita, ya Bapak Ibu. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, untuk lebih memahami perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu, di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, ketika kita menerapkan hukuman, maka murid bisa, ini sebagai contoh, murid diberi hukuman berdiri di depan kelas sebagai contoh. Kemudian guru akan marah sehingga murid akan merasa takut. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan siswa mengerjakan PR pada jam istirahat. Artinya ketika dia tidak mengerjakan PR, hak dia untuk mengikuti pelajaran tidak akan terkurangi. Tetapi kalau kita memberikan misalkan kamu keluar mengerjakan PR di luar, padahal kita sedang menerangkan materi baru, itu malah hak anak tadi akan kehilangan ketika bapak ibu gurunya sedang memberikan materi. Tetapi kalau kita berikan tadi misalkan konsekuensinya, kamu mengerjakan PR tetapi pada saat jam istirahat. Jadi anak tidak akan kehilangan haknya mengikuti materi yang baru, tetapi dia konsekuensinya saya mengerjakan PR, berarti istirahat saya yang tadinya misalkan 20 menit jadi terkurangi. Tinggal kecepatan saya ini mengerjakan PR-nya itu berapa menit. Artinya kalau memang saya legal itu ya berarti saya nggak akan istirahat begitu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kalau kita menerapkan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, Bapak Ibu,
Guru akan menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR akan ditanya, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Dan nanti anak akan menjelaskan kenapa. Bisa jadi saya lupa, pasti jawabannya lupa, pasti ya Pak, jawabannya lupa. Ditata Pak, lupanya karena apa? Nah, ini. Nah, setelah saya lupa Bu, terus kita lanjut. Kalau kamu lupa, berarti kamu sudah menentang keyakinan kelas kita apa ya? Nah ini nanti ada keyakinan kelas nanti di belakang Ibu. Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama-sama dengan anak. Kita sepakati bersama dengan anak, misalkan tadi disiplin, salah satu disiplin itu adalah sebuah keyakinan. Kelas kita harus menerapkan keyakinan. Dan disiplin itu nanti bisa dijabarkan banyak sekali. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR itu masuk nanti dalam kategori disiplin. Nanti kita tanyakan anak-anak, kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Saya lupa Bu. Nah kalau kamu lupa berarti apa yang keyakinan kelas mana nih yang tidak kamu terapkan? Nah karena anak-anak tadi sudah, ya Bu saya disiplin, nggak disiplin. Nah kalau nggak disiplin untuk memperbaiki ini kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Begitu. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan anak biar anak yang menjawab sendiri. Ketika anak menjawab sendiri tentunya diharapkan itu akan jadi kesalahan akan memberi pelajaran bagi mereka. Itu yang dari restitusi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah 5 posisi kontrol. Jangan sampai saya salah. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini nanti membuat Bapak Ibu kita merefleksi diri sendiri, kita berada pada posisi yang mana. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah atau menghadapi perilaku anak yang melakukan pelanggaran, itu nanti kita akan memposisikan di mana? Apakah di posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, perbedaannya ini Bapak Ibu. Ada kasus siswa tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah. Contoh di sekolah kita kan menerapkan siswa bukan guru. Siswa bersepatu hitam. Begitu, siswa bersepatu hitam. Nah, ini kalau posisi kita sebagai penghukum, nah, kita akan bilang langsung dengan wajah mimik marah, kamu kenapa nggak mematuhi aturan? Nah, terus dihukum. Lepas kamu selama berada di sekolah, silakan tidak memakai sepatu. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nah, itu tentunya dampaknya bagi anak-anak ini tergantung anak-anak juga ya Bu. Kalau anak-anaknya yang mungkin mempunyai tabiat beler, oh selamat aku orang yang sepatu. Nah begitu. Tetapi ketika ada anak-anak yang mereka mungkin dengan tipikal atau mempunyai karakter yang malu, bisa menjadi malu, teramat sangat malu dan dia akan menyendiri. Begitu. Ini tipikal guru penghukum itu seperti itu. Dia selalu berbicara ketika ada anak yang melanggar aturan, dia akan selalu langsung marah-marah kepada anak. Kemudian langsung memberikan hukuman pada saat itu juga, tanpa menanyakan alasan kenapa. Kalau alasan kenapa anak tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Yang kedua Bapak Ibu, ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak-anaknya melanggar peraturan, Bapak Ibu guru ini akan bilang, berapa kali Bu guru harus beritahu kamu tidak kasihan ya? Iya, kamu tidak kasihan ya kalau saya ditegur oleh Bu guru, ditegur oleh kepala sekolah. Nah, begitu. Jadi gini Bu, biar anak itu jadi kalau tipikal guru pembuat merasa bersalah itu biar anak itu, oh kalau saya berbuat kesalahan berarti kasihan guru saya nanti mendapatkan teguran dari ibu kepala sekolah
bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman ini. Jadi guru ini memposisikan dirinya itu sebagai teman. Dia kadang bersifat santai kepada anak-anak. Ayolah, tertib, buat buku bangga. Terima kasih ya Pak. Iya. Kali ini nggak apa-apa nih berbuat salah. Kali ini berubah itu salah apa? Tapi besok-besok jangan lagi ya. Gitu. Dia memposisikan dirinya sebagai teman. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang pemantau. Pemantau ini Bapak Ibu guru yang selalu menerapkan berdasarkan konsekuensi. Artinya, kamu hari ini melanggar aturan, kamu tahu nggak? Kamu melanggar aturan apa? Konsekuensinya apa? Nah itu. Ini adalah pemantau. Bu guru Bapak Ibu guru tipikal ini, dia harus selalu membaca aturan dan konsekuensi yang disepakati. Gitu. Ini posisi kontrol pemantau. Jadi dia paham sekali aturan-aturan di sekolah dan bagaimana konsekuensi ketika anak tersebut melanggar aturan, dan konsekuensinya ini sudah disepakati. Kemudian ini posisi yang terakhir, posisi manajer. Nah, pada restitusi atau penerapan disiplin sekolah yang diharapkan kita ini sebagai posisi manajer Bapak Ibu. Memang akan sulit, tetapi kita belajar. Sesuatu sulit ketika kita tidak menerima, maka tidak akan bisa dilaksanakan. Tetapi sesulit apapun kalau kita mau belajar, tentunya lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan bisa kita terapkan. Nah, posisi manajer Bapak Ibu inilah yang menerapkan restitusi ketika menghadapi anak-anak yang berperilaku melanggar aturan. Nah, biasanya yang ketika anak melanggar aturan, posisi manajer ini akan menanyakan ke anak, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Nah, penyebabnya apa? Kemudian yang perlu ditingkatkan agar kamu tidak melanggar aturan itu bagaimana? Jadi anak yang menentukan sendiri. Begitu. Ini posisi manajer ini yang diharapkan pada penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, nah tadi pada posisi manajer itu nanti pada kegiatan restitusi itu ada hal-hal yang akan ditanyakan, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu ini berbeda dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini ketika kita berkendaraan kita harus memakai helm. Kenapa berkendara harus memakai helm Bapak Ibu? Keselamatan, agar keselamatan. Nah, kemudian pertanyaan kedua Bapak Ibu, ketika kemarin pandemi, kenapa kita diwajibkan memakai masker Bapak Ibu? Nah, untuk kesehatan. Nah ini Bu, pernyataan kesehatan, keselamatan itu adalah keyakinan. Kita yakin, dan itu diyakini oleh seluruh dunia. Keselamatan, keyakinan. Nah yang tadi harus memakai helm itu yang disebut sebagai peraturan. Harus memakai masker, harus menjaga jarak, itu yang disebut peraturan. Tapi tadi memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, itu bermuara pada satu keyakinan, yaitu untuk kesehatan. Nah itu Bapak Ibu, jadi perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Begitu. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat nilai-nilai universal yang diambil oleh semuanya. Begitu. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas kemarin sudah saya terangkan ke anak-anak. Yang pertama kita diskusi dengan anak-anak. Biasanya awal dulu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti kita poin-poin mana digabungkan menjadi satu, masuk ke keyakinan. Contoh kemarin anak-anak banyak sekali yang dengan teman harus saling menyayangi. Nah, kemudian tidak boleh menghina teman. Nah, ini dari beberapa peraturan yang dituliskan oleh anak-anak, nanti kita gabungkan Bapak Ibu. Tadi kita gabungkan misalkan saling menghormati. Jadi di kelas kita ada keyakinan kelas, yaitu hormat atau saling menghormati. Nah, saling menghormati ini berarti peraturannya itu banyak sekali. Harus berkata sopan dengan teman, kemudian tadi tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh menghina teman, begitu. Itu keyakinannya berarti di dalam kelas harus saling
menghormati. Kemudian ada lagi datang tepat waktu, mengerjakan PR. Nah, begitu. Nah, ini nanti bisa kita gabungkan menjadi satu keyakinan kelas, yaitu disiplin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama membentuk keyakinan kelas itu kita diskusi dengan anak. Jadi anak yang menentukan sendiri. Jangan diarahkan anak yang menentukan. Anak kita biar kelasnya nyaman, enaknya bagaimana ya? Begitu, tentukan ke anak-anak. Nah, Bapak Ibu, tadi dengan keyakinan kelas ini adalah seperti tadi yang saya contohkan, dia keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Seperti tadi menggunakan helm itu kan konkret ya Bu, menggunakan helm. Tetapi abstrak itu adalah keselamatan, untuk menjaga keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu berupa nilai ya yang lebih sifatnya abstrak. Nah, kemudian bersifat universal, artinya bersifat universal itu bisa diterima dimanapun. Kemudian keyakinan kelas kita itu sedikit saja Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Biar anak juga paham dan dia ingat, oh keyakinan kelas saya itu ada 5. Ini kemarin keyakinan kelas saya itu hanya 3. Disiplin, kemudian saling menghormati atau hormat, kemudian menjaga kebersihan. Begitu, menjaga kebersihan ada 3. Itu yang sudah diyakini oleh anak-anak di kelas 4. Monggo nanti Bapak Ibu di kelas bisa diterapkan itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diingat. Artinya nanti keyakinan kelas antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu bisa berbeda. Tidak harus sama, disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Seperti di kelas saya itu luar biasa Bapak Ibu. 47 anak dengan latar belakang keluarga yang luar biasa, bersinggungan sedikit saja langsung temperamen mereka langsung naik, sering terjadi itu. Jadi memang dititik beratkan kemarin di saling menghormati begitu. Jadi nanti ketika anak bermasalah, saya tinggal menanyakan kepada mereka, kamu melakukan apa tadi? Ini Bu, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Ini Bu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi anak akan ini sendiri begitu. Dan alhamdulillah setelah baru kemarin saya terapkan, ada kejadian anak seperti mabuk itu agak tensinya agak lumayan turun begitu. Nah, yang saya sayangkan Bapak Ibu, Luffy ini pada saat pembentukan keyakinan kelas dia tidak mendapatkan masalah. Jadi dia mengikuti proses itu Bapak Ibu. Pasangannya malah sudah berangkat begitu. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu semua warga kelas dilibatkan, artinya keyakinan kelas itu bukan dari guru, tetapi memang dari anak-anak sendiri. Jadi mereka sadar bahwa saya yakin dengan ini. Kemudian Ibu, keyakinan kelas itu apakah bisa 1 tahun harus seperti itu atau bisa berubah? Bisa dievaluasi Bapak Ibu, tergantung situasi kelas kita masing-masing. Misalkan ada perilaku yang melanggar, di situ belum tercantum di keyakinan kelas. Nanti kita tawarkan lagi ke anak-anak. Anak-anak ada seperti ini. Kira-kira masuk ke keyakinan kelas mana, ada nggak ya? Oh belum ada Bu Guru. Nah sepertinya kalau seperti ini kan gimana kalau kita buat keyakinan kelas untuk masalah ini. Nah itu jadi bisa dievaluasi, bisa ditambah, dan apabila ada keyakinan kelas yang sekiranya sudah tidak sesuai dengan kelas kita, bisa diubah. Begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi salah satu tindakan dalam menangani anak yang bermasalah adalah yang terbaik itu adalah dengan menggunakan restitusi. Di mana tadi restitusi adalah kegiatan menangani anak yang bermasalah agar anak tersebut kembali ke kelompoknya, tetapi dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu artinya bahwa anak itu berperilaku itu yang terbaik menurut anak. Walaupun itu mungkin salah, tapi menurut dia baik. Nah, yang bisa kita tanyakan pada kegiatan 1 menstabilkan identitas itu sebagai contoh begini. Yang namanya manusia itu wajar kalau berbuat salah.
dulu juga pernah berbuat salah. Nah, jadi ketika anak bersalah itu dalam hukum itu gimana ya? Dan yang namanya orang berbuat salah itu wajar. Kamu terlambat tidak hanya kamu yang terlambat, teman kamu juga pernah terlambat. Jadi kita menstabilkan identitas kesalahan itu dengan cara seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah artinya di sini kita tanyakan kenapa mereka itu melakukan tindakan seperti itu. Itu kita tanyakan. Itu bahwa ternyata memang tadi semua perilaku yang dilakukan manusia itu pasti mempunyai alasan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Ya, begitu. Kemudian tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau tadi anak sudah kita tanyakan, kamu melakukan ini karena apa? Kemudian kita tanyakan, apa yang kamu lakukan kira-kira keyakinan mana ya yang perlu kamu tingkatkan. Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi anak melakukan kesalahan, dia melanggar keyakinan apa yang sudah disepakati. Gitu. Jadi proses segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian Bapak Ibu, ini kemarin saya praktik dengan anak-anak, mempraktikkan kegiatan segitiga restitusi. Ini salah satunya juga merupakan kegiatan aksi nyata di modul 1.4. Ini memang saya membuat skenario dulu dengan anak, jadi anak memang sudah tahu ini bukan kesalahan yang bukan kesalahan yang tiba-tiba dilakukan anak, tapi ini berdasarkan skenario. Memang tuntutannya saya membuat skenario, kemudian saya menerapkan kegiatan segitiga restitusi tadi, simulasi. Ya, monggo Ibu kita saksikan dulu. Nah, kita saksikan bersama.
Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan ke moderator. Silakan Bu Eda. Terima kasih kepada Bu Istriana yang sudah memberikan paparan tentang disiplin positif. Sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi kita dan membuat kita mengingat kegiatan kita sehari-hari di dalam kelas yang berhubungan langsung dengan anak-anak, karakter anak, perilaku anak ya ketika sedang santai ataupun sedang belajar. Banyak sekali hal baru yang mungkin kita ketahui dan ingin kita pelajari atau bahkan kita mengingat dan menghubungkan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin sharing dengan bertanya. Kami buka untuk termin pertama 2 pertanyaan. Untuk termin pertama 2 pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Istiana yang berhubungan dengan anak-anak kita. Silakan. Ibu Roro, Ibu Ratna, Pak Singa, monggo. Apa ya? Ya Ibu, Monggo Ibu. monggo. Harus bertanya saya masih bisa ya. Terima kasih kepada moderator dan sekaligus narasumber Istiana untuk kegiatan setelah mengikuti sosialisasi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Ini menambah pengetahuan dan pemahaman saya sekaligus menginspirasi untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan semoga ini nanti juga menjadikan virus positif bagi teman-teman di kelas, bisa kita mulai dari awal kelas 1 sampai kelas 6. Dan harapan saya juga kelas 4 yang nantinya akan kelas 5 juga tidak bisa menjadi kelas 4, tapi bisa berlanjut di kelas 5. Pertanyaan saya sebenarnya tentang istilahnya ya, bagaimana kalau misalkan ini kan guru waktunya terbatas, sementara kalau mengikuti tadi tahapan-tahapan tadi ada yang namanya, kalau saya lebih memudahkannya mengenai istilah kontrak sosial, peraturan yang disepakati bersama dengan restitusi. Ini kan kasusnya banyak sekali di kelas. Nah, kira-kira bagaimana kita mengaturnya supaya anak, apalagi kalau kita kan banyak, mesti setiap hari itu masalahnya berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda. Nah, ini apakah ketika kita menangani itu perlu ada kegiatan dan administrasi, ada tilasannya, ada catatan, kemudian pada saat yang bersamaan bagaimana menangani kedua anak yang istilahnya kesalahannya mungkin berbeda dan karakter yang berbeda. Begitu, karena kita waktunya terbatas. Apakah dengan metode yang sama atau metode yang berbeda? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya silakan kita tampung dulu Bu untuk langsung dijawab satu persatu. Kalau ada teman yang sudah siap dengan pertanyaan kedua, Silakan. atau saya jawab dulu. Terima kasih Bu Ratna. Pertanyaan dari Ibu bahwa menangani anak dengan karakter yang
berbeda-beda, yang namanya anak satu kandung saja karakternya berbeda-beda, apalagi ini anak dari berbagai latar belakang keluarga ya Bapak Ibu. Jadi kasus ini maksudnya Ibu, dua anak ini kasus berbeda atau satu Mungkin hampir sama, tapi Hampir sama. anak-anaknya beda. Mungkin nurut dengan si A akan lebih lembut mungkin, tapi dengan yang si B karena dia itu kan lebih keras. ya. Ketika si B melihat guru menarnya agak lembut, apakah ini tidak menimbulkan semacam kok saya bercemburu? Ah, Sama ya. saya dibedakan. Ya. Kadang-kadang anak kan tidak berpikir bahwa kita itu mempertimbangkan karakter Ya. atau mental anak. Oke. Bapak Ibu, kalau kita harapan tadi dari 5 posisi kontrol yang ada, dari nomor 1 penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang diharapkan itu adalah kita sebagai posisi manajer. Manajer ini ketika ada perilaku menyimpang atau pelanggaran dari anak, itu kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu kayaknya itu nanti kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang ini Ibu. Kalau tadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi harapan kita ketika kita mau membudayakan budaya positif di sekolah kita menangani permasalahan anak itu kita memposisikan kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer itu adalah menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya kita berdialog dengan anak, kemudian anak yang menentukan dia berbuat salah apa, kemudian dia yang menentukan kenapa saya melakukan perilaku itu, kemudian dia pula lah yang menentukan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi, sepertinya untuk karakter anak dengan karakter yang berbeda-beda itu mungkin dengan satu sistem ini bisa diselesaikan Ibu. Karena memang dikembalikan lagi ke anak sendiri yang menentukan bagaimana dia memperbaiki kesalahan dia. Begitu Ibu. Ini. Yes. Silakan untuk pertanyaan berikutnya, Ibu Bapak atau silakan Pak Sinar, Pura, Bu Titis, Bapak, Bu Dina. Kalau tidak ada, terima kasih. Begitu menarik dan membuat kita ingin bisa menerapkan hal baru juga, segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di kelas kita dan sekolah kita. Amin, iya, dan menjadikan kita untuk berlatih dan menjadikan kita guru manajer, bukan hanya di perusahaan saja ya Bu. Ternyata anak-anak kita perlu manajer. Mudah-mudahan dengan pemaparan Bu Istiana mengenai pengalaman penerapan budaya positif bisa menjadikan kita, anak-anak kita dan sekolah kita menjadi lebih baik, menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SN 01 Kabupaten yang sudah hadir, juga bersama kepada narasumber Ibu Istiana. Semoga sukses selalu, lancar. Bismillah dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.